Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan ya terkait pembahasan potensi senyawa bioaktif pada pangan lokal. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia ini sangat kaya ya akan tanaman lokal yang memiliki senyawa bioaktif yang beragam dan tinggi juga. Banyak tanaman yang selama ini dianggap hanya sebagai bahan dapur biasa, bahkan sampah pangan. Ternyata mereka ini memiliki aktivitas biologis yang sangat kuat. Contohnya apa? Seperti kulit manggis yang dia mengandung xanthon, daun kelor mengandung flavonoid serta vitamin C, temulawak mengandung kurkumin, daun kecombrang yang kaya akan fenolik, serta daun pegagan dia kaya akan asiaticoside, serta kalau dari hewan yaitu moromi hasil fermentasi ikan maupun moromi dari hasil fermentasi kedelai juga ada kandungan subtilisin K2. Dan ini sangat menarik ya kalau seperti limbah makanan seperti kulit pisang, ampas tahu, atau kepala ikan ternyata juga dapat menjadi sumber bioaktif. Nah, untuk fermentasi lokal kita juga punya ya proses fermentasi tradisional yang sebenarnya dapat meningkatkan bioaktif dalam bahan pangan seperti tempe, yaitu meningkatkan isoflavon yang menghasilkan peptida serta menghasilkan peptida bioaktif. Tape dia dapat meningkatkan antioksidan tertentu serta moromi dapat menghasilkan enzim subtilisin K2 yang bersifat antitrombotik. Nah, proses fermentasi ini membuat suatu senyawa bioaktif menjadi lebih mudah diakses sehingga bioaksesibilitasnya menjadi meningkat. Nah, kita juga di Indonesia terkenal sebagai negara rempah. Contohnya seperti kunyit, jahe, dan temulawak. Kunyit mengandung kurkumin yang bersifat antiinflamasi yang sangat kuat. Jahe mengandung ginjerol yang efektif mengurangi mual dan inflamasi, serta temulawak mengandung xanthorizol, antioksidan yang banyak digunakan dalam suplemen herbal. Dan rempah juga merupakan salah satu komoditas bioaktif yang paling kaya di Indonesia. Di sini selain itu kita juga ada ya, teman-teman pasti tahu terkait sagu. Sagu ini kaya akan alkaloid, flavonoid, saponin, fenolsteroid, dan tanin. Nah, sagu merupakan tanaman tropis yang tumbuh di tanah Papua, Indonesia, dan memiliki peran penting dalam pangan lokal dan tradisional. Sagu juga beradaptasi dengan baik di lahan basah sehingga menjadikannya sebagai sumber pangan potensial untuk ketahanan pangan nasional. Pati sagu sendiri diperoleh dari ekstraksi empulur batang pohon sagu yang mengandung senyawa polisakarida yang terdiri dari monosakarida yang berikatan melalui oksigen. Pati merupakan karbohidrat dari suatu polimer yang terdiri dari amilosa dan amilopektin. Nah, ini cukup menarik, kadar amilosa pada pati sagu yaitu sebesar 40%, sementara kadar amilopektinnya sebesar 50% dari total kadar pati. Nah, yang selanjutnya mocaf atau modified cassava flour yang terbuat dari fermentasi singkong. Kelebihannya, dia ini tinggi serat sehingga baik untuk pencernaan, mengandung fitoestrogen sehingga berpotensi menjaga kesehatan hormonal, dan dapat kita jadikan sebagai alternatif tepung bebas gluten. Nah, sudah banyak nih UMKM yang memanfaatkan mocaf sebagai bahan dasar roti, cookies, serta mie sehat. Lalu ada kacang merah, jenis kacang-kacangan. Senyawa bioaktifnya ada polifenol yang membantu melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas serta berkontribusi terhadap berbagai penyakit degeneratif. Ada fitosterol yang merupakan senyawa yang mirip dengan kolesterol pada tanaman. Yang mirip dengan kolesterol, tapi dia ini pada tanaman, fito tanaman,
Sementara kole ini hewan. Fitosterol ini membantu menurunkan kadar kolesterol LDL dengan cara bersaing dengan kolesterol untuk diserap di usus sehingga memberikan manfaat untuk kesehatan kardiovaskular dengan menurunkan risiko penyakit jantung. Senyawa bioaktif lainnya ada flavonoid yang bermanfaat untuk kesehatan karena bersifat sebagai antioksidan dan antiinflamasi sehingga dapat mengurangi resiko penyakit degeneratif seperti kanker dan penyakit jantung. Selain itu, flavonoid juga berkontribusi pada kesehatan kardiovaskuler dengan menurunkan tekanan darah dan meningkatkan fungsi endotel pembuluh darah. Selain itu ada juga senyawa proantosianidin yang bertindak sebagai antioksidan yang kuat. Lalu ada kacang kedelai, dia kaya akan senyawa flavonoid dan saponin. Nah, senyawa bioaktif tersebut memberikan manfaat kesehatan melalui berbagai mekanisme seperti aktivitas antioksidan, antiinflamasi, serta modulator hormon. Potensi kedelai sebagai pangan fungsional ini sangat tinggi terutama untuk pencegahan penyakit kardiovaskuler, kanker, dan diabetes. Nah, konsumsi rutin produk berbasis kedelai seperti tahu, tempe, dan susu kedelai dapat meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Kita bisa lihat di flavonoid, contoh senyawanya adalah genistein dan detjen yang merupakan dapat bertindak sebagai anti kanker dan anti tumor, serta saponin, dia ini mampu mengurangi penyerapan kolesterol di usus sehingga bermanfaat untuk kesehatan jantung, serta juga dapat memperkuat sistem imun dengan meningkatkan aktivitas sel darah putih. Sini bagaimana mekanisme saponin untuk menginduksi apoptosis kematian sel secara terprogram pada sel kanker, menghambat proliferasi sel tumor dan menekan angiogenesis. Saponin juga dapat menghambat produksi sitokin dan enzim proinflamasi sehingga dapat meringankan gejala pada kondisi seperti radang sendi, radang usus, dan gangguan inflamasi lainnya. Ada juga flavonoid. Di sini kita bisa lihat ya bagaimana mekanisme flavonoid dalam agen perubahan ekspresi gen, aktivitas enzim, dan jalur metabolit yang bermanfaat untuk kesehatan. Di sini sudah dijelaskan bagaimana terkait detjen dan genistein dalam mekanisme aktifnya sebagai anti kanker dan anti tumor karena dia dapat mengatur ekspresi protein dan mRNA pada sel kanker kolon HT29. Dan ini ada fitosterol yang berfungsi sebagai menekan adipogenesis melalui aktivasi jalur AMPK dan WNT beta-katenin. Contoh pangan lokal dan senyawa bioaktif lainnya umbi-umbian ya, umbi Garut, Maranta arundinaceae yang memiliki kandungan senyawa bioaktif antara lain flavonoid, alkaloid, karbohidrat dengan pati resisten, serta serat pangan. Lalu ada juga umbi gembili, di mana umbi gembili ini mengandung polisakarida larut air, dioskorin, dan diosgenin yang bermanfaat sebagai imunomodulator, menurunkan resiko diabetes, mengurangi kolesterol, dan berpotensi sebagai anti tumor dan anti kanker. Nah, umbi gembil ini sangat berpotensi dijadikan pangan fungsional berbasis serat dan prebiotik. Selain itu ada juga contohnya dalam daun-daunan seperti daun pegagan. Daun pegagan atau Centella asiatica mengandung asiatikosaid yang memiliki aktivitas sebagai agen antiinflamasi, antihipertensi, serta memperbaiki sirkulasi darah dan memperbaiki fungsi kognitif. Dan sudah dipelajari secara umum pegagan ini dapat menurunkan tekanan darah.
Selanjutnya ada juga hasil fermentasi ya, seperti fermentasi ikan ataupun fermentasi kedelai, yaitu produk moromi ya. Karena moromi ini mengandung subtilisin K2 yaitu enzim proteolitik yang bersifat sebagai antitrombotik, dapat mampu menghambat pembentukan benang-benang fibrin. Jadi si antitrombotik ini dia ketika kita terjadi luka pada jaringan, maka akan terbentuk benang-benang fibrin. Nah, benang-benang fibrin ini nantinya akan diproses lebih lanjut sehingga dia tidak menumpuk seperti itu. Karena kalau benang fibrin ini menumpuk, maka akan mengakibatkan hambatan aliran darah ke seluruh jaringan tubuh yang ini dinamakan dengan trombotik. Sehingga subtilisin K2 merupakan salah satu agen antitrombotik. Nah, oleh karena itu berpotensi mencegah penyakit kardiovaskular. Lalu kita lanjut pada bagaimana sih tantangan pengembangan pangan lokal untuk dijadikan sebagai pangan fungsional. Nah, yang pertama ada variabilitas komposisi bahan baku. Nah, kita harus memahami bahwa pangan lokal merupakan sistem biologis yang sangat heterogen. Karena kandungan senyawa bioaktif ini ditentukan dari dinamika genetis dan lingkungan. Varietas atau genotip ini menentukan basis metabolit sekunder suatu tanaman. Contohnya varietas kunyit akan memiliki perbedaan kadar kurkumin hingga 6 kali lipat. Lalu ada kondisi agroekologi seperti intensitas cahaya, suhu, nutrisi tanah, akan mempengaruhi jalur biosintesis fenilpropanoid, jasmonat hingga jalur flavonoid. Tanaman yang mengalami stres abiotik seperti kemarau dan UV tinggi seringkali lebih kaya akan polifenol. Lalu ketiga ada musim dan umur panen yang mengubah profil fenolik, alkaloid, dan terpenoid. Apabila kita panennya terlalu muda, maka senyawa bioaktif ini belum mencapai puncak biosintesisnya. Namun apabila panen yang dilakukan terlalu tua, maka akan terjadi degradasi oksidatif yang semakin meningkat. Yang terakhir ada penanganan pasca panen seperti curing, pengeringan, pH, dan kelembaban yang dapat memodifikasi struktur polifenol secara enzimatik atau polifenol oksidase, enzim yang berperan dalam memodifikasi struktur polifenol. Dan ini kaitannya akan menjadi sangat sulit ya, menyulitkan standarisasi produk. Sangat sulit menghasilkan produk dengan kadar senyawa bioaktif yang konsisten dari batch per batch, dari hari ke hari. Sehingga konsumen dan regulator yang ini sangat menghendaki reproducibility. Sementara variasi biologis membuat standarisasi menjadi lebih kompleks. Lalu tantangan kedua, stabilitas senyawa bioaktif. Nah, mayoritas senyawa bioaktif adalah molekul yang reaktif secara kimia, di mana mereka mudah teroksidasi, terdegradasi, dan mengalami isomerisasi atau berubah warna. Karena ini disebabkan akibat faktor panas, oksigen, cahaya, pH, dan aktivitas air. Pertama, panas. Karena panas ini merupakan suatu proses pengolahan yang dapat merusak antosianin, flavonoid, vitamin C melalui jalur degradasi termal, termasuk pemutusan cincin flavilium dan oksidasi asam askorbat. Kedua, oksigen yang dapat menginisiasi reaksi autooksidasi polifenol yang dapat menghasilkan quinon yang dapat bereaksi silang dengan protein sehingga aktivitas antioksidan menjadi hilang. Lalu ada cahaya atau fotodegradasi yang menstimulasi reaksi isomerisasi cis trans terutama pada karotenoid dan kurkumin. pH dapat mengubah struktur protonasi antosianin sehingga menghasilkan warna berbeda dan aktivitas antioksidan yang berbeda. Serta aktivitas air atau AW akan mempengaruhi dinamika enzim oksidatif dan non-enzimatik. Nah, ini akan berdampak pada senyawa yang kita teliti
dapat jadi ketika di laboratorium dia sifatnya stabil. Nah, seringkali dia akan berubah menjadi tidak stabil ketika di produk akhir, sehingga manfaat kesehatan yang dijanjikannya ini bisa hilang. Lalu tantangan yang ketiga, bioavailabilitas yang rendah, dan ini merupakan isu farmakokinetik dalam pangan fungsional. Banyak senyawa bioaktif terikat dalam matriks seperti serat, lignin, sehingga tidak dapat dilepas di gastrointestinal tract. Fenolik glikosida hanya dapat diserap setelah dihidrolisis oleh enzim usus atau mikrobiota. Senyawa seperti kurkumin atau flavonoid yang bersifat sangat lipofobik ini tidak dapat berdifusi melewati membran enterosit, serta sistem metabolisme hati atau phosphase metabolism dapat memodifikasi senyawa bioaktif menjadi metabolit konjugasi. Contohnya glukuronida yang aktivitasnya bisa jauh lebih rendah. Akibatnya akan tingginya kadar bioaktif dalam bahan makanan yang tidak dapat kita jamin aktivitas biologisnya itu juga tinggi dalam tubuh. Sehingga ini akan menyebabkan perbedaan yang besar antara hasil dari in vitro dan in vivo yang sudah dijelaskan sebelumnya ya pada part 1. Kita mengenal bioavailabilitas. Jumlah dan bioavailabilitasnya. Jumlahnya boleh tinggi dalam suatu bahan pangan, senyawa bioaktif tersebut. Namun, apakah bioavailabilitasnya atau daya serapnya juga tinggi? Seperti itu. Kita harus menjamin ketika jumlahnya tinggi, maka bioavailabilitasnya juga tinggi. Seperti itu, sehingga dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Selanjutnya, kurangnya data ilmiah dan klaim kesehatan yang sahih. Pangan fungsional ini sangat memerlukan evidence-based validation dan bukan sekedar tradisi atau kepercayaan, sehingga harus adanya uji in vitro seperti aktivitas enzim, antioksidan, dan antiinflamasi yang dilanjutkan dengan uji in vivo untuk model hewan untuk melihat toksisitas dan mekanisme aksinya. Lalu kita lanjutkan dengan uji klinis untuk memastikan efeknya pada manusia. Sehingga diperlukanlah identifikasi senyawa aktif untuk menentukan dose respon dan memastikan bioavailabilitasnya. Pada realitasnya di lapang, banyak bahan lokal yang hanya memiliki uji in vitro sederhana sehingga mekanisme aksi biologis menjadi tidak jelas. Dan juga tidak banyak ya kelompok riset yang melanjutkan ke tahap in vitro maupun klinis. Akibatnya klaim kesehatan sulit disetujui oleh BPOM dan produk hanya bisa dipasarkan sebagai makanan biasa, bukan sebagai pangan fungsional. Tantangan yang kelima yaitu teknologi UMKM yang terbatas. Teknologi pangan fungsional memerlukan suatu presisi, alat khusus, dan kondisi terkendali. Dan hal ini menjadi sangat sulit diterapkan di UMKM. Contohnya nih, seperti enkapsulasi, baik itu nano enkapsulasi atau mikro enkapsulasi yang memerlukan homogenizer bertekanan tinggi, bahan pembawa khusus seperti maltodextrin dan gam arab, serta pengeringan spray dryer, di mana sebagian besar UMKM tidak memiliki fasilitas ini. Lalu yang kedua ada teknik freeze drying yang sangat ideal ya untuk mempertahankan polifenol tetapi biaya energinya sangat tinggi. Ada di sini ekstraksi hijau seperti ultrasound assisted, microwave assisted, dan supercritical fruit extraction yang memberikan rendemen tinggi tanpa pelarut yang berbahaya, namun membutuhkan peralatan mahal dan teknisi yang terlatih. Ada juga yang terakhir fermentasi terkontrol yang memerlukan starter mikroba murni, inkubator yang stabil, dan sistem monitoring yang jarang dimiliki oleh industri kecil. Nah, ini akan berdampak pada produk pangan lokal sering
kali tidak mencapai kualitas, kestabilan, atau efisiensi produksi yang diperlukan untuk masuk ke dalam kategori fungsional. Selanjutnya, tantangan regulasi dan standarisasi. Nah, regulasi pangan fungsional ini berada di persimpangan antara pangan dan produk kesehatan. Untuk mendapatkan izin klaim kesehatan, kita harus membuktikan komponen aktif yang terstandarisasi, mekanisme kerja yang jelas, reprodusibilitas data, keamanan toksikologis, konsistensi dosis antar batch, serta proses stabilitas penyimpanan. Karena BPOM juga memiliki persyaratan yang sangat ketat yang mirip Nutraceutical Regulation dalam standar Eropa. Sehingga banyaknya produk lokal yang gagal melewati proses regulasi karena perusahaan ini tidak memiliki data ilmiah yang lengkap. Lalu tantangan standarisasi ekstrak dan komponen aktif, di mana senyawa bioaktif ini sering disebut sebagai kelompok molekul yang kompleks karena tidak mudah untuk menstandarkan ekstrak herbal atau pangan lokal. Yang disebabkan polifenol tidak homogen yang karena terdiri dari puluhan senyawa yang berbeda. Lalu proses ekstraksi yang menghasilkan campuran yang komposisinya berubah tergantung dari jenis pelarut, lamanya waktu ekstraksi, dan suhu ekstraksi. Penggunaan pelarut tidak food grade seperti metanol dan kloroform ini tidak boleh digunakan untuk pangan, serta profil senyawa target yang harus ditetapkan dengan HPLC, LCMS, atau NMR. Akibatnya produk ini sulit memenuhi standar internasional, contohnya seperti standardized ekstrak santon dari kulit manggis dengan aktif ingredient sebesar 95%, contohnya. Lalu tantangan berikutnya yaitu sensoris dan penerimaan konsumen. Nah, banyak ya senyawa bioaktif yang menghasilkan profil sensoris yang tidak diinginkan, seperti senyawa bioaktif alkaloid, dia ini cita rasanya itu pahit, tanin, sepat, polifenol tinggi, dia aftertaste-nya kuat. Saponin pada ginseng ini memiliki rasa yang getir, serta senyawa sulfur pada sayur yang bersifat cruciferous ini memiliki aroma yang menyengat. Selain itu, fermentasi juga bisa menghasilkan asam organik yang tajam, produk tinggi polifenol yang sering menghasilkan reaksi browning, serta perubahan warna dari antosianin yang menurunkan daya terima atau acceptability. Dampaknya apa? Produk sehat tetapi tidak enak. Dan ini pasti konsumen akan ogah ya untuk beli. Akibatnya gagal kita jual lah di pasar itu produknya. Produknya sehat tapi rasanya kurang enak, maka akan kurang daya tarik atau daya minat suatu konsumen untuk membeli produk tersebut. Lalu yang selanjutnya tantangan karena umur simpanan pendek dan tingkat kestabilan produk yang rendah. Pangan fungsional ini umumnya mengandung senyawa yang mudah teroksidasi. Nah, seperti kandungan antioksidan yang kaya ini dapat mempercepat reaksi oksidatif karena fenolik mudah bereaksi dengan oksigen. Senyawa volatil akan hilang selama proses penyimpanan dan adanya reaksi browning seperti melat atau karamelisasi yang mengubah warna sehingga persepsi kualitas menjadi menurun. Serta mikroorganisme yang mudah tumbuh pada produk berbasis tanaman dengan nilai activity water yang tinggi. Akibatnya produk ini harus memerlukan teknologi pengawetan yang tepat, contohnya seperti pengeringan, enkapsulasi, dan mengurangi nilai aktivitas air, yang dimana teknologi-teknologi ini tidak selalu dimiliki oleh industri kecil. Lalu yang terakhir adanya tantangan untuk produksi skala besar dan supply chain. Produksi skala besar ini yang kita ketahui pastinya memerlukan pasokan bahan baku yang stabil sepanjang tahun. Karena pasokan bahan baku lokal ini kan dia sering tergantung musim ya.
tidak terstandarisasi dan tersebar karena adanya fragmented supply chain. Tidak ada gudang nih untuk menyimpan bahan baku dengan kontrol kelembaban sehingga fluktuasi harga komoditasnya ini dapat mengganggu keberlanjutan usaha. Lalu karena adanya faktor-faktor tersebut, produk gagal masuk produksi massal karena tidak adanya kepastian pasokan bahan baku dengan mutu yang konsisten. Oke, jadi untuk tantangan pangan lokal ya, untuk kita dapat jadikan pangan fungsional, ada banyak ya tantangannya sehingga kita juga membutuhkan suatu strategi-strategi sehingga pangan lokal yang kaya akan senyawa bioaktif ini dapat kita jadikan sebagai produk inovasi pangan fungsional. Demikian ya penjelasan terkait bagian 2 yaitu tantangan pangan lokal untuk dijadikan sebagai pangan fungsional. Pada part selanjutnya kita akan membahas terkait bagaimana peluang besar pangan lokal untuk dijadikan sebagai pangan fungsional di negara kita, yaitu negara Indonesia yang terkenal sebagai mega biodiversity country. Cukup sekian penjelasan terkait tantangan pangan lokal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.